hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk kesempatan ini saya mau membahas kepada kita salah satu ayat yang telah menimbulkan keraguan-raguan dalam iman kekristenan kita, yaitu tentang mujizat yang terjadi di Ayalon, di mana Yosua meminta kepada Tuhan supaya matahari dan bulan berhenti untuk melaksanakan perang Tuhan, di mana pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua. Yang menjadi pertanyaan, apakah matahari dan bulan benar-benar berhenti sesuai dengan permintaan seorang manusia kepada Tuhan, yaitu Yosua, untuk menyelesaikan perang pada hari itu. Kisahnya ada di dalam Yosua pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Yosua pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Namun saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang seperti itu, sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana menafsirkan, bagaimana memahami, bagaimana mengkomparasikannya, menyelaraskannya dengan ilmu pengetahuan pada masa kini. Nah, untuk ini, apakah benar-benar matahari itu berhenti dan bulan itu berhenti sesuai dengan permintaan Yosua kepada Tuhan? Ada beberapa tafsiran yang pernah muncul. Saya akan coba ungkap kepada kita. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa ini adalah suatu gaya bahasa yang berhubungan dengan masa perang itu, di mana yang seharusnya bisa berlangsung lebih cepat, kelihatan lebih lama, namun bisa diselesaikan tugas perang itu mengalahkan lawan-lawan orang Israel. Itu yang pertama. Jadi maksudnya, misalnya seorang tokoh bernama Jasser berkata bahwa ini adalah bahasa puisi yang menunjukkan bagaimana kemenangan orang Israel. Kemudian tafsiran yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ini matahari benar-benar berhenti, benar-benar sesuai dengan permintaan Yosua dan ditafsirkan secara literal, secara harfiah. Ya, banyak tokoh-tokohnya di situ. Misalnya dalam Principia and the Bible karya MacDonald, mereka menganggap bahwa ini benar-benar terjadi. Ya, kemudian yang ketiga, ada pandangan yang berkata bahwa ini matahari berlambat-lambat, atau dengan kata lain bahwa sedianya siang hari itu 12 jam, malam hari itu 12 jam. Tetapi ini bisa saja 14 jam sampai 16 jam, tetapi malamnya sisanya beberapa jam, 8 jam atau 10 jam. Kira-kira ini tafsiran yang ketiga. Kemudian tafsiran yang keempat mengatakan bahwa matahari dan bulan terhalang oleh badai awan. Nah, ini juga saya tidak terlalu setuju. Ini kan berhenti, tetapi dia katakan bukan masalah berhentinya, tetapi seolah-olah malam yang berlangsung terlalu lama. Malamnya lebih lama maksudnya. Jadi sehingga memberikan keuntungan kepada orang Israel dalam melaksanakan perang. Ya, ini tafsiran-tafsiran yang pernah muncul. Yang pertama, ini gaya bahasa. Yang kedua, ini benar-benar terjadi. Yang ketiga, matahari dan bulan berlambat-lambat. Dan yang keempat, matahari dan bulan terhalang oleh badai awan. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Sebelum saya memberikan pendapat saya mau katakan bahwa kita semua percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu sanggup menciptakan langit dan bumi.
Dialah yang menciptakan. Kita percaya itu. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang memberikan hujan lebat, air bah di zaman Nuh. Tuhan yang memberikan itu. Maka dengan demikian pendapat saya bahwa ini benar-benar, ini sungguh-sungguh terjadi secara harfiah, secara literal, bahwa matahari dan bulan benar-benar berhenti. Mengapa? Karena yang pertama, Allah itu Maha Kuasa. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Langit dan bumi aja Dia ciptakan, apalagi membuatnya berhenti. Saya yakin Allah berkuasa untuk melakukan mujizat itu. Disebutkan di situ, sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah manusia sekelas Yosua sedemikian hebat sampai permintaannya, permohonannya didengarkan dan dilakukan oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang menolong. Disebutkan di ayat 12 pasal 10 kitab Yosua. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Kalau kita perhatikan konteks ayat yang sedang kita baca, ini adalah peperangan orang Israel melawan kerajaan yang disebut dengan orang Amori. Jadi rajanya adalah Adonizedek, raja Yerusalem, dan dia mengumpulkan beberapa raja di sekitarnya untuk mengepung Gibeon. Ya, Gibeon, orang-orang Gibeon dan kota Gibeon. Nah, orang-orang Gibeon ini telah menyerahkan diri kepada orang Israel dan menjadi hamba-hamba orang Israel. Ketika mereka diserang, orang-orang Gibeon ini meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang Israel. Inilah konteksnya peperangan ini terjadi. Maka orang Israel pun atas permintaan, permohonan, bantuan dari orang-orang Gibeon, maka orang Israel membantu dan terjadilah perang antara Yosua dengan Raja Adonizedek, Raja Yerusalem, dan kawan-kawan dan teman-teman mereka. Kemudian juga disebutkan di bagian terakhir itu, disebutkan di situ bahwa kejadian ini memang sesuatu yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya dan juga sesudahnya. Dan apa yang terjadi ini dicatat di dalam kitab Orang Jujur, ya, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 14 disebutkan di situ. Belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang seperti itu, sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Matahari dan bulan sungguh-sungguh berhenti. Mengapa banyak para penafsir sekarang mencoba memahami secara ilmiah bahwa itu tidak mungkin, bahwa yang terjadi semacam gaya bahasa tadi, semacam hal-hal lain yang dicocokkan, yang bisa masuk akal dan yang bisa diterima secara ilmiah. Banyak orang-orang sekarang dia hanya bisa menerima yang masuk akal. Sebenarnya hal ini bukan tidak masuk akal, tetapi disebut dengan istilah melampaui akal. Apa yang terjadi yang melampaui akal kita, kadang-kadang banyak orang tidak percaya. Mengapa? Karena mereka belum pernah mengalaminya. Coba kita bayangkan, kalau ada seorang yang seumur hidupnya belum pernah merasakan apa itu gempa bumi, belum pernah tahu apa itu tsunami, dan ketika ada orang cerita, bumi ini bergoncang, dia berkata, saya nggak percaya. Nggak mungkin. Ada air laut masuk ke darat. Begitu hebat. Dia akan berkata, saya nggak percaya. Mengapa? Karena dia belum pernah mengalaminya. Karena di dalam seumur hidupnya, dia belum pernah mengalaminya. Mungkin inilah yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya mujizat ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi bagaimana pandangan saya? Saya yakin dan percaya bahwa matahari dan bulan sungguh-sungguh berhenti karena Tuhan sanggup Maha Kuasa, dan disebutkan di situ Tuhan mendengarkan Yosua. Apa yang menjadi pesan rohani yang mau saya sampaikan bagi kita? Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang di luar, yang tidak mampu kita terima secara akal kita.
Allah sanggup bekerja kok. Itu yang pertama, Allah Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Baik itu mujizat natural maupun mujizat supranatural. Ini masih terjadi sampai akhir zaman. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyaksikannya. Ya, setelah beribu-ribu tahun Tuhan Yesus naik ke surga, ada suatu mujizat supranatural di mana orang telinganya tumbuh daun telinganya. Ada mujizat supranatural, seseorang sudah meninggal bangkit dan hidup kembali. Itu bukan hanya di zaman Tuhan Yesus. Beribu-ribu tahun setelah itu ada mujizat seperti itu. Jadi mungkin karena kita belum pernah menyaksikannya, banyak orang-orang Kristen tidak percaya. Tetapi berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa mujizat luar biasa itu masih terjadi sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kemenangan. Allah mendengarkan permohonan orang-orang yang taat kepadanya, yang setia kepadanya. Yosua adalah seorang teladan yang baik. Yosua adalah seorang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Dan atas permohonannya berdasarkan kehendak Tuhan, Tuhan melakukan mujizat melalui kehidupan Yosua. Allah bisa melakukan mujizat melalui kehidupan kita. Allah memberikan kemenangan kepada kita di dalam hal-hal mungkin sekarang tidak ada perang seperti itu. Mungkin dalam hal menghadapi tantangan hidup. Mungkin dalam hal menghadapi orang-orang yang menekan, mengucilkan kita, melawan kita. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Mungkin bukan dengan cara perang. Sebab di zaman dahulu perang dipakai Tuhan sebagai caranya kepada bangsa Israel untuk menghukum bangsa-bangsa lain. Mengapa? Kalau bangsa-bangsa lain itu dibiarkan hidup berkembang terus, mereka akan hidup melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Maka Tuhan punya kebijakan untuk memakai orang-orang Israel, membumi hanguskan mereka. Jadi Allah Maha Kuasa. Allah melakukan mujizatnya. Allah memberikan kemenangan kepada orang yang taat. Allah mendengarkan permohonan orang yang setia kepadanya. Mari kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita terus percaya pertolongan dan kemenangan pada akhirnya yang kita dapatkan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah hidup ini terus memuji, memuliakan Tuhan. Dan kemenangan ada pada pihak kita. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.